Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tema 8 tempat tinggalku dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Sebelum kita masuk pembelajaran 1, Nisan dan Nesan, jangan lupa like dan share. Dan untuk Nisan dan Nesan yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak tertinggal video terbarunya. Oh ya, untuk pembelajaran selanjutnya bisa dicek di deskripsi. Untuk lebih mudah, klik Siti Ayu Ningrum dan masuk playlist kelas 4 tema 8 agar mudah dan berurutan. Oke, sekarang masuk ke pembahasan. Dalam pembelajaran 1 ini terdiri dari materi dan soal. Oke, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu ayo membaca. Coba kalian amati gambar di sini. Di sini terdapat gunung, rumah, petani, kuda. Oh, itu bukan kuda, ternyata itu sapi. Nah, ini merupakan gambaran dari sebuah tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Manusia tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, manusia juga membutuhkan makanan atau bisa disebut pangan dan pakaian atau bisa juga disebut dengan sandang. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekati dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya.
Aku tidak mau, aku tidak suka kalung ini, kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh, permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati, seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Selain tokoh, ada beberapa hal yang diperlukan agar sebuah teks fiksi atau cerita dapat berjalan dengan baik. Hal-hal tersebut diantaranya tema, merupakan dasar atau cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur menjelaskan susunan dan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya, mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian dalam cerita. Merupakan keterangan dalam cerita. Merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, di mana kejadian itu terjadi, latar waktu, kapan terjadinya cerita tersebut, dan latar suasana, bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu amanat, merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Sedangkan ciri-ciri cerita fiksi adalah sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. 2. Dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. 3. Fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. 4. Cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. 5. Karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Untuk mengetes pengetahuan yang telah kita pelajari tadi, mari kita beralih ke soal pertama. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? 2. Di mana raja melakukan pertapaan? 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Jika Nisan dan Nesan lupa akan jawaban tersebut, kalian bisa mengulangi video ini.
Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo berlatih. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Mungkin pembacaan saya di awal tadi tentang asal mula Telaga Warna bisa membantu Nisan dan Nesan dalam berlatih. Semoga sukses! Untuk soal selanjutnya, mari kita kembali ke menu terlebih dahulu. Setelah ayo berlatih, mari berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian, tulis informasi yang kamu peroleh. Jika kalian lupa tentang pengertian cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi, kalian bisa kembali ke menu atau ulangi kembali video ini dan cek di Ayo Membaca. Di sini terdapat satu materi lagi, maka kita kembali ke materi dulu ya sebelum soal. Ayo mengamati. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Di tema 7 juga dibahas tentang gaya. Mungkin Nisan dan Nesan sudah lupa, maka di sini dijelaskan kembali. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan itu yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak saat ditarik. Ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Oke, setelah mengamati Udin dan Dita, mari kita lakukan percobaan. Buatlah kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompokmu akan melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Mendorong dan menarik meja. Tujuannya adalah membedakan gaya dan gerak. Alat yang dibutuhkan cukup simpel, yaitu hanya meja. Langkah kegiatan. Letakkan meja di tempat cukup luas. Doronglah meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Tarik meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Silakan mencoba di rumah ya, atau di kelas. Setelah kalian melakukan percobaan, saatnya menulis laporan. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Apa? Ayo. 2. Kemana arah meja saat didorong? Belakang atau depan? 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? 4. Kemana arah meja saat ditarik? Setelah
menuliskan laporan, saatnya kita berdiskusi kembali. Bersama kelompokmu, diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kelompok berikut. Perbedaan gaya dan gerak. Setelah itu, ayo kita renungkan apa yang telah kita pelajari. Dan saat di rumah, kerja sama dengan orang tua. Bekerja samalah dengan orang tuamu, amati gaya tarikan dan dorongan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Diskusikan tentang gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut. Tulis hasilnya pada kertas, kemudian ceritakan kepada gurumu dan teman-temanmu saat di sekolah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Untuk video selanjutnya mungkin akan lebih baik. Dan tetap dukung channel ini dengan cara mensubscribe. Jika suka, like and share kepada teman-temanmu. Sampai jumpa. Bye-bye.